Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rajman. Saat ini saya sedang bertugas di SDN 8 Sindueto Bata sebagai seorang guru kelas. Kali ini saya akan memaparkan proyek yang telah saya lakukan di kelas. Sebagai perkenalan, SDN 8 Sindueto Bata terletak di Desa Sindosa, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Merupakan sekolah yang terletak jauh dari hiruk-pikuk keramaian jalan utama karena memang terletak di balik gunung. SDN 8 Sindueto Bata sudah menggunakan kurikulum Merdeka sejak tahun 2023 dan saat ini sedang menjajaki proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Keunikan dari SDN 8 Sindueto Bata adalah anak-anak di sini merupakan anak-anak petani yang terkenal dengan komoditas utamanya yaitu buah salak. Hal inilah yang menjadikan dasar bagi saya untuk mencoba mengembangkan proyek P5 berbasis dari salak tersebut, dengan harapan bahwa siswa memiliki pengalaman belajar bermakna melalui kreativitas mereka. Proyek ini diawali ketika saya menjadi calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Donggala tahun 2023 sebagai bagian dari pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Akar masalahnya begini, di sana itu adalah petani salak. Petani salak, kebanyakan salak itu hanya buah yang dimanfaatkan, tetapi biji kulit itu kemudian rata-rata terbuang, jadi dia menjadi limbah itu. Nah, akhirnya dari sini kemudian muncul semacam ide untuk bagaimana memanfaatkan limbah tersebut. Dari sinilah kemudian lahir prakarsa perubahan bahwa siswa tersebut diajak untuk membuat kerajinan tangan dari limbah buah salak. Dalam hal ini tentu kulit dan bijinya yang masih dimanfaatkan. Nah, dari sini kemudian lahir proses bagja tadi dan melakukan pendekatan inquiry apresiatif, kemudian melalui pendekatan bagja. Kemudian yang kedua, itu bagaimana cara membuat kerajinan tangan dari limbah kulit salak. Jadi karena ini kerajinan tangan ada banyak bentuknya. Bisa figura, bisa mozaik, dan berbagai macam, bisa juga tempat tisu itu bisa dibuat. Nanti tergantung dari bagaimana siswa berkreasi, tergantung bagaimana memanfaatkan kepemimpinan mereka. Nah, kemudian dari sini kemudian tentu dari pertanyaan tadi didiskusikan dengan siswa, mencari referensi karena ini merupakan hal baru di tempat itu, tentu referensinya harus lebih kaya lagi. Referensinya bisa mengandalkan internet, YouTube, nah itu untuk mencari cara-cara bagaimana memanfaatkan buah salak. Program ini bermula dari keresahan saya bahwa begitu banyak sumber daya melimpah di sekitar siswa, namun tidak relevan dengan proses pembelajaran siswa, khususnya salak. Padahal sumber daya tersebut dapat dimanfaatkan dalam proses belajar mengajar, serta menumbuh kembangkan kreativitas mereka. Dari sinilah saya merumuskan nama program tersebut menjadi SALAK, yang merupakan akronim dari Siswa Lakukan Kreasi. Dalam pelaksanaannya, program ini telah melalui proses analisis bagja, kemudian melibatkan kepemimpinan murid, melakukan kajian literatur mulai dari diskusi dengan rekan sejawat, hingga berselancar di dunia maya untuk mencari inspirasi tentang pemanfaatan salak dengan segala macam bentuk turunannya. Kemudian menentukan proyek apa yang tepat dengan siswa. Kemudian menentukan alat dan bahan yang tepat. Dalam pelaksanaannya, saya sebagai guru hanya berperan sebagai fasilitator, menjelaskan secara singkat apa yang harus mereka lakukan. Sisanya murid yang berkreasi. Mereka sendirilah yang memotong bahan, membuat polanya, dan merancang bentuk seperti apa yang mereka ingin buat. Bukan tanpa rintangan, program ini juga memiliki beberapa macam masalah yang menjadi tantangan yang dihadapi. Yang pertama adalah kreativitas siswa. Tentu hal ini berhubungan dengan sumber daya mereka, termasuk juga guru dan sekolah. Kemudian yang kedua adalah konsistensi semangat untuk berkreasi, baik itu dari satuan pendidikan maupun peserta didik. Kemudian hal ini karena konsistensi ini sangat penting. Bisa jadi hari ini semangat, besok atau lusa mereka kemudian sudah tidak bersemangat lagi dengan program tersebut. Kemudian berikutnya adalah keterbatasan alat dan bahan, dan yang terakhir adalah dana yang dibutuhkan. Dan untuk menjawab permasalahan tersebut, maka secara umum beberapa hal bisa dilakukan. Yang pertama adalah mengajak siswa dengan menonton video misalnya pemanfaatan limbah buah salak. Kemudian yang kedua adalah memasang hasil kreasi siswa di kelas maupun di sosial media. Kemudian berikutnya adalah
merancang program yang jelas sehingga alat dan bahan bisa diinventarisir. Kemudian adalah memanfaatkan barang, limbah bekas untuk meminimalisir. Kemudian berikutnya adalah memanfaatkan barang, limbah bekas untuk meminimalisir anggaran. Dalam pelaksanaannya tentu program ini tidak berjalan dengan mulus. Ada berbagai macam hal yang dihadapi, meskipun telah mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Yang pertama adalah siswa terlalu senang dengan program ini sehingga mereka terkadang jadi kurang bersemangat pada mata pelajaran lain. Jadi kebalikannya. Kemudian yang kedua adalah secara sepintas siswa telah berkreasi, namun pada kenyataannya peserta didik masih terbatas dalam mengembangkan idenya. Kemudian berikutnya adalah karya yang dihasilkan belum maksimal. Masih perlu banyak evaluasi mengenai metode, alat, bahan, maupun prosedur kerja. Kemudian peran guru sebagai fasilitator dalam proyek ini masih sangat minim untuk mengarahkan siswa. Berikutnya adalah masih minimnya dukungan pihak terkait mengenai proyek Salak ini. Hal ini memang wajar karena proyek ini masih termasuk prototipe untuk mendapatkan bentuk atau program ideal yang bisa menjadi standar dalam setiap pelaksanaannya. Yang terakhir, masih sedikitnya komunitas yang menghasilkan produk atau kreasi dari Salak maupun turunan dari Salak itu sendiri. Meskipun kekurangan-kekurangan tersebut ada, namun tetap harus optimis karena beberapa hal. Yang pertama adalah sekolah berencana melakukan gelar karya meskipun dengan sederhana nantinya ketika penerimaan rapor, sehingga karya mereka bisa ditampilkan kepada para wali murid. Kemudian berikutnya adalah saat ini pemerintah Donggala sedang gaung-gaungnya meresmikan Festival Languja yang baru pertama kalinya diadakan tahun 2024 dan berencana akan dilakukan secara rutin, di mana ini dapat menjadi wadah di mana peserta didik dapat memamerkan karya mereka agar bisa dilihat oleh khalayak lebih ramai. Berikutnya adalah satuan pendidikan juga akan mendorong hasil proyek karya siswa dikomunikasikan dan disebarluaskan ke platform media sosial. Kemudian dari produk yang dihasilkan ke depannya masih banyak bentuk yang bisa dikembangkan oleh siswa dari kulit salak maupun turunan dari salak itu sendiri. Dari praktek baik ini dapat disimpulkan bahwa peserta didik mampu memahami manfaat lain dari buah salak itu sendiri. Kemudian peserta didik juga mampu menemukan solusi alternatif pemanfaatan limbah kulit salak seperti kulit dan biji salak. Kemudian tumbuhnya kreativitas siswa dalam memanfaatkan potensi alam di sekitarnya. Demikian video ini dibuat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi.